Salam, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki satu pelajaran yang baru. Kita akan belajar 10 pelajaran tentang pencobaan. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dalam 10 seri ke depan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena hari lepas hari kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar bersama-sama, belajar satu pelajaran tentang pencobaan. Biarlah Engkau sendiri menerangi hati kami dan memberi kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh menang dalam segala pencobaan yang kami alami. Berkatilah setiap pendengar dimanapun berada, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah peperangan rohani. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam episode kali ini kita belajar 10 pelajaran tentang pencobaan, dan bagian pertama bertopik peperangan rohani. Dan kita mulai dengan apa yang Yesus alami sendiri dalam pelayanannya waktu dia memulai pelayanannya di bumi. Kita belajar dari nas firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita melihat apa saja yang terjadi di sana. Dari kisah pencobaan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita sebagai orang percaya tidak luput dari peperangan rohani, yaitu pencobaan. Sebagaimana Yesus sendiri juga mengalami pencobaan dari si jahat atau si iblis. Yang kedua, bahwa kita harus hidup dari firman Allah, sebab manusia tidak hidup dari roti saja, demikian kata Yesus, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang ketiga, peperangan rohani harus dilawan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Sebagaimana Yesus selalu berkata, "Ada tertulis." Ya, ada tertulis. Demikian juga iblis pun berusaha menyerang dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus mengerti firman Tuhan dengan benar. Yang keempat, kita belajar bahwa dalam pencobaan kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan bertindak gegabah. Ketika kita dicobai, jangan gegabah melakukan sesuatu sehingga kita mencobai Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 18 dijelaskan tentang perlengkapan senjata Allah yang berbunyi demikian. "Jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api
dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dari ayat-ayat ini perlengkapan senjata Allah di sini ada setidaknya ada 7 hal, 7 senjata yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju zirah keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, kita harus menggunakan perisai iman kita. Dan yang kelima, kita harus menggunakan ketopong atau helm keselamatan. Dan yang keenam, kita jangan lupa menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah senjata kita untuk melawan iblis. Dan yang ketujuh, dikatakan jangan lupa berdoa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, waspadalah terhadap serangan si pencoba. Setiap hari hiduplah selalu dalam doa dan firman Allah, sebab itu adalah kekuatan kita. Jangan lupa selalu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa lawan kita si iblis berjalan seperti singa yang mengaum. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.